pasien-pasien dengan OA lutut. Nah, ada beberapa yang strongly recommendation-nya pada pasien-pasien OA lutut, yaitu oral NSAID. Ya, kembali nanti meskipun strongly recommendation, tapi kita harus memperhatikan mengenai risiko dan benefit daripada menggunakan NSAID, baik oral NSAID, topical NSAID, dan pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa memberikan intraartikular steroid. Nah, ini pada penata laksanaan yang farmakologik, yang conditionally recommendation, ini adalah paracetamol, tramadol. Nah, ini nanti dapat dipergunakan apabila ada kondisi-kondisi khusus. Nah, bagaimana dengan guideline yang lain? Ada juga guideline dari ORC untuk tata laksana daripada OA. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini memang mungkin agak berbeda sedikit mengenai rekomendasi ini, tapi satu hal yang sama pada semua rekomendasi, yaitu hampir semua menganjurkan strong recommendation-nya adalah untuk perubahan pola hidup, seperti edukasi, exercise program, dan menurunkan berat badan. Ini memegang peranan yang sangat penting dalam tata laksana daripada osteoartritis. Nah, apa yang juga di strong recommendation pada rekomendasi ORC ini adalah ternyata topical NSAID. Jadi agak berbeda memang dengan rekomendasi ACR tadi. Dan bagaimana dengan oral NSAID? Jadi ini dia mengambil sebagai conditionally recommendation-nya, di mana kalau pada ACR tidak membagi berdasarkan komorbiditas, tapi kalau pada ORC ini dibagi berdasarkan komorbiditas, yaitu pada kondisi-kondisi dengan ada komorbid tertentu. Misalnya kalau ada GI tract komorbid, kita akan memberikan COX-2 selektif misalnya, dan intraartikuler, ini kortikosteroid ataupun hyaluronat. Dan kalau kita tidak punya komorbiditas apa-apa, tidak ada kelainan jantung, tidak ada juga kelainan gastrointestinal, kita bisa menggunakan non-selective NSAID, dan ataupun non-selective NSAID ditambah dengan PPI. Nah, kemudian ini adalah yang conditionally recommendation yang berhubungan dengan bisa juga dengan misalnya penggunaan hyaluronat ya. Di sini yang agak berbeda, di mana kalau pada ACR tadi dia malah tidak direkomendasikan, tapi kalau untuk ORC dia conditionally recommended pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa nyeri ini merupakan suatu hal yang sangat mengganggu ya, dan menimbulkan beban bagi pasien itu sendiri maupun pada orang-orang di sekitarnya ya, bisa menimbulkan suatu beban sosial. Sehingga kita tahu bahwa kita penting sekali harus mengatasi kondisi nyeri. Jadi nyeri itu tidak bisa dibiarkan. Nah, NSAID mungkin kita semua sudah memahami bahwa ini merupakan salah satu jenis obat yang sangat bermanfaat untuk mengatasi nyeri, meskipun kita harus mempertimbangkan berbagai macam side effect yang mungkin terjadi pada penggunaan NSAID. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa kembali nyeri ini sangat penting sekali karena dia merupakan 5 besar penyebab kondisi yang menyebabkan suatu kondisi disabilitas di seluruh dunia. Sehingga sangat penting sekali kita harus menangani nyeri ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, meskipun nyeri seolah-olah merupakan suatu kondisi yang sering terjadi dan semuanya sudah mengerti, tapi ternyata pada penelitian ini banyak sekali kita melihat nyeri tidak ditangani dengan adekuat. Bahkan ini adalah suatu penelitian di negara maju ya istilahnya, tapi tetap pun statistik mengatakan adalah demikian. Nah, kemudian bagaimana asesmen dari pain? Nah, kesulitan daripada asesmen pain ini adalah memang kadang-kadang kita harus menggunakan scoring, jadi kita tidak punya suatu patokan yang pasti, dan mungkin scoring ini akan berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, berdasarkan mungkin tingkat pendidikan dan kondisi pasien itu masing-masing. Tapi memang yang paling sering kita gunakan adalah visual analog scale di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan drug treatment choice yang kita bisa berikan pada pasien-pasien dengan nyeri? Kita punya paracetamol yang biasanya dapat diberikan, yang dikatakan mungkin efek sampingnya lebih ringan meskipun ada risiko gangguan pada hati, tapi pada beberapa penelitian untuk osteoartritis dikatakan efek daripada paracetamol ini tidak begitu baik dalam menurunkan nyeri ya, kecuali kalau memang nyerinya sangat ringan. NSAID merupakan salah satu jenis obat yang cukup efektif untuk mengurangi nyeri,
Tetapi kita harus memperhatikan resikonya penggunaan NSAID ini, di mana resiko yang paling utama bagi Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan NSAID, pertama kita harus menilai dahulu apakah ada gangguan fungsi ginjal atau tidak. Sehingga NSAID ini sebaiknya kita harus hindari pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua, kita harus melihat kardiovaskular risk-nya. Jadi kita harus berhati-hati karena hampir semua NSAID ada risiko kardiovaskular yang kita harus nilai. Dan kemudian yang ketiga adalah risiko gastrointestinal. Jadi hal tersebut yang akan nanti memandu kita untuk memilih jenis NSAID yang akan digunakan. Nah, bagaimana dengan opioid? Nah, misalnya tramadol, ini juga menghilangkan nyeri, namun kadang-kadang efektivitasnya tidak begitu baik dan ternyata juga cukup banyak side effect yang bisa terjadi, sehingga nanti kita pun harus berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita melihat mengenai permasalahan COX-1 dan COX-2. Jadi NSAID ini ada yang selektifnya lebih ke arah COX-1 dan ke arah COX-2. Ini berkaitan dengan efek samping yang sudah saya sampaikan tadi, di mana jika kita memilih sesuatu yang sifatnya COX-1 selektif lebih ke arah COX-1, kita akan berhadapan dengan adanya risiko gastrointestinal, di mana pada COX-1, penghambatan COX-1 ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan gastrointestinal. Sebaliknya kalau kita memilih suatu obat yang COX-2 selektif, kita akan berhadapan pada tingginya risiko kardiovaskuler. Sehingga nanti ini kita bisa memandu bagaimana kita memilih suatu NSAID yang tepat untuk pasien kita berdasarkan penyakit komorbidnya. Misalnya, kalau pasien-pasien ini memiliki risiko kardiovaskular yang tinggi, tentunya kita akan memilih yang tidak COX-2 selektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang dalam beberapa rekomendasi tentang tata laksana daripada osteoartritis, maupun yang dari OARSI maupun ACR itu tidak menyebutkan secara spesifik NSAID apa yang akan digunakan. Nah, ini saya akan berikan beberapa contoh research artikel tentang beberapa obat yang kita bisa gunakan untuk penggunaan pada osteoartritis, di mana ini adalah suatu literatur review ya, yang membandingkan antara efikasi dan safety dari diclofenac jika dibandingkan dengan beberapa obat COX-2 di sini, dan juga dengan naproxen dan ibuprofen, di mana hal yang dinilai dalam penelitian ini adalah mengenai efikasi, baik pain, physical function, maupun patient global assessment. Ya, di sini kita melihat bahwa untuk perbaikan nyeri dan pasien global assessment, diclofenac ini cukup baik dan cukup efektif jika dibandingkan dengan NSAID baik yang COX-2 selektif maupun yang NSAID yang non-selektif lainnya, di mana di dosis yang digunakan ini adalah dosis maksimum ya, sekitar 150 mg. Nah, bagaimana dengan isu keamanannya? Kita ketahui bahwa sekali lagi pada penggunaan NSAID, sudah sering kita mendengar bahwa kita harus memperhatikan kardiovaskular risk-nya. Bagaimana kita melihat di sini kita bisa melihat bahwa jika dibandingkan dengan NSAID lainnya di sini, seperti yang COX-2 selektif maupun yang non-COX-2 selektif, kita melihat bahwa diclofenac dibandingkan dengan NSAID yang lain, efek samping gangguan kardiovaskulernya hampir sama dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Jadi tidak lebih jelek dibandingkan obat-obatan yang lain ya. Dalam penilaian tentang obat ini terhadap adanya suatu cardiovascular event yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, ini kita juga bisa melihat ada penelitian yang lain yang membandingkan antara celecoxib dan diclofenac pada pasien-pasien dengan OA yang berat. Nah, ini adalah suatu studi pada OA yang berat. Memang agak jarang kita melihat adanya studi pada OA yang berat. Ini adalah studi daripada diclofenac dan celecoxib pada pasien-pasien dengan OA hip yang akan membutuhkan joint replacement surgery. Jadi ini berarti suatu OA yang cukup berat. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata untuk pasien-pasien dengan OA yang berat, kita bisa menggunakan diclofenac di sini dan cukup efektif. Diclofenac cukup efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien-pasien OA hip sebelum mereka nanti akan menjalani operasi. Jadi sedang menunggu waktu operasi, kemudian timbul nyeri,
Dan diclofenac ini dapat kita gunakan sebagai salah satu alternatif terapi pada kondisi itu.